ngobrol santai dan berbagi cerita seputar dunia membaca dan buku. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang hobi membaca buku di kalangan anak muda. Seperti yang kita tahu, sekarang banyak anak muda yang lebih sering menghabiskan waktu dengan media sosial atau gadget. Tapi ternyata masih ada juga loh yang memiliki hobi membaca buku, bahkan sampai mengoleksi buku. Nah, hari ini aku sudah bersama salah satu teman saya yang memang suka membaca dan juga memiliki beberapa koleksi buku. Kita akan ngobrol santai tentang bagaimana sih pengalaman dia dengan hobi membaca ini. Halo, boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Oke, boleh. Jadi, halo teman-teman, nama aku Iwan. Aku seorang mahasiswa semester 4 Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Jeddah. Tepuk tangan dulu teman-teman. Halo Iwan, baik, terima kasih sudah bergabung di podcast ini. Senang sekali bisa ngobrol dengan kamu hari ini. Nah, karena kamu dikenal sebagai orang yang suka membaca buku, aku jadi penasaran nih dengan pengalaman kamu tentang dunia membaca. Kalau boleh tahu, sebenarnya sejak kapan kamu mulai suka membaca buku? Jadi teman-teman, saya suka membaca buku itu dari kelas 11 SMA, kelas 2. Waktu itu memang lagi sedang senang-senangnya nonton film, jadi karena saya sudah jenuh nonton film dulu dan mungkin pengen mencoba hobi baru, akhirnya hobi membaca buku ini lah yang saya susupi gitu. Waktu itu saya pertama kali membaca bukunya Di Lestari, yaitu dari Supernova, dan memang buku yang cukup seru untuk jembatan kita memahami dunia buku gitu. Oh, berarti sejak kelas 2 SMA kamu sudah mulai membaca buku? Ya, betul. Baik, kalau menurut kamu sendiri, apa sih yang membuat kamu suka untuk membaca buku? Sebetulnya kalau suka membaca buku itu bukan dari SMA sih, dari kecil dulu kan suka membaca manga Naruto. Nah, tapi kenapa suka buku? Itu karena buku membuat kita peduli dengan apa yang ada di masyarakat. Dengan buku sesimpel novel itu mungkin bisa jadi daya tarik kuat supaya kita bisa memahami masyarakat saat itu, saat ini, bahkan di masa depan itu akan seperti apa. Dan mungkin untuk sebagian orang buku itu menjadi hal yang menarik karena kita tidak perlu melakukannya, yang melakukannya tokoh-tokoh lain. Misalnya kalau kita berbicara soal novel yang membahas tentang dunia kopi, misalnya filosofi kopinya Di Lestari, kita kan tidak terus meracik kopi supaya kita tahu kopi kan. Nah, tapi yang melakukan hal itu adalah orang-orang yang di dalam novelnya tersebut. Contoh lain mungkin di novelnya Cervantes namanya Don Quixote, itu kan tentang prajurit kesatria yang ada di dalam buku. Terus dia tuh merasa delusional karena serasa menjadi seorang kesatria yang kuat. Dan kita tidak perlu merasakan menjadi kesatria tersebut. Kita cuma jadi diri kita sendiri, tapi kita menyerap informasi dari buku tersebut. Kalau untuk jenis buku, biasanya kamu lebih suka membaca buku dengan genre yang seperti apa? Kalau genre, dulu pasti genrenya komik dan novel ya. Kalau sekarang lebih suka genre novel klasik sih, karena kayak gaya penulisan itu beda gitu. Alasannya karena itu gaya penulisannya berbeda. Iya. Kalau dulu sukanya yang komik itu karena alasannya apa? Kalau komik kan ada banyak genre, ada shonen, seinen, shoujo. Tapi aku memilih shonen karena memang umurku masih kecil saat itu, dan membaca komik atau manga di saat masih belia itu juga bisa membangkitkan memori kita tentang masa kecil, di mana dunia itu merasa bahwa pencahayaannya tuh isinya cuma gelut-gelutan doang, seru banget, actionnya kerasa gitu. Nah, dan manga Naruto itu menjadi jembatan untuk hal itu. Ya baik, kalau dari genre itu, kayak tadi kamu bilangnya suka yang komik sama klasik. Itu ada tidak buku yang paling kamu suka dan berkesan buat kamu? Berarti berkesan di genre klasik sama komik? Ya. Kalau di genre klasik, saya habis membaca Ateis, bukunya Ahdiat Kartamiharja. Itu tentang monoteisme dan ateisme di lingkungan Indonesia. Kita membahas filosofi absurdisme, nihilisme,
dan ketiadaan agama di saat yang sama. Sedangkan kalau saya membicarakan manga atau komik Jepang ya khususnya, karena saya cuma membaca komik Jepang dan komik Inggris, yang paling berkesan buat saya adalah real karyanya Takehiko Inoue. Takehiko Inoue itu yang menciptakan Slam Dunk. Nah, real itu sama seperti Slam Dunk. Slam Dunk kan tentang pebasket kan. Tapi kalau real itu pebasket tapi cacat. Jadi main basketnya pakai kursi roda. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan teman-teman, tapi sepertinya transfer Indonesia masih terbatas, masih 17 chapteran gitu. Yang selanjutnya, Wan, aku juga dengar kalau kamu suka mengoleksi buku. Apa yang membuat kamu tertarik untuk mengoleksi buku, bukan hanya membacanya saja? Mengoleksi buku itu menurutku menjadi investasi jangka panjang yang lebih berharga dari emas, karena siapa tahu buku kalau tidak dimakan raya pasti keadaannya masih bagus kan. Nah, mungkin anakku, cucuku, dan cucuku besok bisa membaca buku itu tanpa ada halangan biaya. Karena kita melihat misalnya Pramudia Natatur, bukunya sekarang kan masih sulit banget buat didapetin, bahkan harganya digoreng banget internet. Dengan aku mengoleksinya mulai sekarang, mungkin di masa depan anakku bisa menikmati itu. Menarik juga ya. Jadi bukan hanya untuk dibaca kamu, tapi nanti bisa dibaca baik anaknya kamu, baik cucu kamu, dan lain-lain. Ya, betul. Nah, terus selanjutnya di zaman sekarang yang serba digital, Wan, menurut kamu apakah hobi membaca buku masih penting bagi anak-anak muda? Masih sangat penting, karena kita ketahui sendiri, karena sekarang kan informasi beredar terlalu banyak, jadi attention span kita menurun kan. Kita bisa scroll TikTok berhari-hari, berjam-jam, tapi bahkan menikmati video YouTube yang 30 menit itu tidak bisa. Podcast juga mungkin ada ala kadarnya aja, mengalir doang, nggak ada yang benar-benar paham isi podcastnya apa. Dan buku itu menjadi semacam rehabilitasi untuk orang yang sedang menghadapi krisis tersebut. Kalau mau mengembalikan attention span, ya mungkin metode yang paling baik adalah membaca buku. Karena membaca buku kita membaca lama-lama, kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan mungkin itu bisa membangun argumentasi dan imajinasi kita supaya attention span kita lebih menaik gitu. Ya, berarti walaupun sekarang banyak teknologi, tetapi membaca buku tetap mempunyai manfaat yang sangat besar gitu. Iya, tentu ya. Oke, pertanyaan yang terakhir, Wan. Kalau begitu, saya jadi penasaran nih. Mungkin kamu punya tips untuk anak muda yang ingin mulai suka membaca buku. Anak muda yang pengen membaca buku ya? Ya, tipsnya bagaimana dari kamu? Kalau dari kecil udah suka manga atau komik, mungkin bisa lebih didalami lagi. Misal genre shonen kan ada Naruto, One Piece, Doraemon, dan lain-lain. Itu bisa beralih ke yang lebih dewasa, misalnya Vagabond, Vinland Saga, Keiji versus Slam Dunk, dan lain-lain. Cari buku yang bener-bener kamu suka banget, misalnya genremu banget. Misal suka yang cewek-cewek suka K-pop, berarti baca buku yang teen fiction yang ada romance komedinya. Sedangkan kalau cowok-cowok yang suka nongkrong, suka melukis, bener-bener suka yang pop culture, mungkin bisa memulai dengan membaca buku-buku misteri, thriller dari orang-orang Jepang. Karena orang Jepang kan emang betul-betul piawai dalam genre tersebut gitu. Oke. Wah, tips yang sangat menarik ya teman-teman. Dari penjelasan Iwan tadi, kita bisa melihat bahwa membaca buku sebenarnya menjadi kegiatan yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi kita semua. Ya. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di akhir pembincangan kita hari ini tentang hobi membaca buku di kalangan anak muda. Terima kasih untuk Iwan yang telah berbagi cerita dan pengalamannya. Semoga podcast ini bisa membuat kita semakin tertarik dan termotivasi untuk membaca buku. Amin. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.